Selamat malam, saya Mika Novita dari kelas IF 401 akan mempresentasikan UTS mata kuliah analisa berorientasi objek. Kasus klinik X. Pada sebuah klinik, misalkan klinik X yang sistem administrasi dan data merekam medik pasien yang masih bersifat manual, belum terkomputerisasi. Jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendaftar ulang pasien, menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilahkan pasien masuk ke ruangan pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien dengan hasilnya ada sebuah diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap pasien. Data-data tersebut nanti akan digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien sama sekali berobat ke klinik itu. Berikut adalah flowchart klinik X. Pasien di sini datang lalu mendaftar ulang. Jika belum pernah mendaftar, maka data pasien ini harus mendaftar terlebih dahulu agar mendapatkan kartu pasien. Dan jika pada saat mendaftar ulang, nama pasien ada, pasien itu menunggu dan melakukan pemeriksaan dokter, lalu ada hasil diagnosis penyakit dan resep obat, lalu disimpan oleh bagian administrasi. Analisa permasalahan. Pada sistem administrasi pada klinik X belum dilakukan secara komputerisasi sehingga pencatatan administrasi menjadi lama dan memakan banyak waktu. Setidaknya ada 3 hal yang dapat dilakukan secara komputerisasi pada sistem administrasi pada klinik X, yaitu pendaftaran pasien, pencetakan nomor antrian pasien, dan penyimpanan data, diagnosa, dan resep obat pasien. Di sini terdapat use case diagram. Pasien datang untuk mendaftar ulang. Jika pasien pernah mendaftar atau pernah pemeriksaan, maka dilakukan pendaftaran lalu cetak kartu. Dan di sini ada jika dia mendaftar ulang, dia melakukan pengantrian nomor, lalu pemeriksaan dokter, lalu terdapat hasil diagnosa dan resep obat, lalu nanti data pasien ini diakses oleh administrasi. Analisa permasalahan, penyimpanan data diagnosa penyakit dan resep obat pasien jika dilakukan secara manual akan mengalami kesulitan. Karena semakin banyak data pasien disimpan, maka proses pencarian data pasien akan semakin lama. Terhadap juga potensi data pasien hilang jika disimpan secara manual. Karena itulah komputerisasi sistem penyimpanan data pasien sangat penting agar pendataan lebih rapi dan mudah dilakukan pada saat pencarian. Di sini terdapat deskripsinya, yaitu mendaftar ulang. Akan dilakukan pengecekan data pasien apakah sudah pernah terdaftar atau belum. Lalu di sini ada pendaftaran, pasien yang belum terdata maka melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Lalu di sini ada cek kartu. Cek kartu ini setelah pasien mendaftar ulang maka pasien akan mendapatkan nomor antrian untuk pemeriksaan dokter. Lalu di sini ada nomor antrian. Setelah pasien mendaftar ulang maka pasien akan mendapatkan nomor antrian untuk pemeriksaan dokter. Lalu di sini ada data pasien, berfungsi untuk mendapatkan informasi riwayatan pengobatan, diagnosa, penyakit, dan resep obat pasien. Berikut adalah diagram activity untuk pendaftaran pasien. Di sini pasien mendaftar ulang, lalu untuk bagian admin mengecek data pasien. Jika tidak pernah pasien berobat, maka pesan akan muncul pasien belum terdaftar. Lalu bagian admin mendaftarkan pasien. Jika ya, akan tampilkan form pendataan, lalu input data pasien, lalu disimpan data pasien, tampilkan data pasien, lihat data pasien, dan cetak nomor antrian.
Selanjutnya di sini bagian admin akan untuk diagram activity untuk input data pasien. Pasien datang, lalu bagian admin mencari nama pasien dalam sistem. Setelah itu jika ada maka pilih data pasien. Selanjutnya jika hasil pencariannya di sini jika hasil pencariannya di sini adalah pilihan tambahan data pasien, maka tampilkan form data pasien. Lalu di sini setelah pilih data pasien akan menampilkan data pasien dan melihat data pasien dan memilih tambahan untuk data pasien dan menampilkan form data pasien, menginput data pasien, serta data pasien disimpan dan menampilkan data yang disimpan. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam presentasi saya. Terima kasih.